Dan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Faslun fi ba'di ma'asil qulubi. Faslun, adapun ini itu ada suatu fasal fi ba'di ma'asil qulubi, di dalam menerangkan sebagian. Oh, sebagian. Jadi tidak diterangkan semuanya. Hanya beberapa di sini nanti yang diterangkan maksiat-maksiat kita yang di dalam hati. Ini kita yang harus lebih hati-hati. Kalau maksiat di luar, ya kan, nah, kita nyawer umpama, otomatis sudah banyak yang ngingetin. Woi, Pak Janis pakai sarah kok nyawer umpama, ya kan itu. Cuman kalau yang hati ini tidak akan siapapun itu tahu, dan terkadang orang itu nggak terasa kalau bahwa hatinya itu ada maksiatnya atau ada penyakitnya, bahkan bangga terkadang, padahal itu penyakit kok dibanggakan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Lah terus kata-kata qulub atau kolbun dari kata-kata kolaba, ya, itu artinya bolak-balik gitu. Jadi tidak ada namanya hati itu kok bisa istiqomah kalau tidak diperangi nafsunya, atau diperangi hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam hati. Wa min ma'asil qalbi, dan itu sebagian daripada maksiatnya hati kita itu bermaksiat kepada Allah. Itu ar-riya'u, riya. Ar-riya'u adapun riya bi a'malil birri, dengan amal-amal yang baik. Salah satu yang biasanya umum di hati kita, yaitu ini ngapa kok diterangkan pertama kali, karena ini umum di hati kita. Riya itu jangan kita kok mandang terus kita sedekah biar ditengok orang, itu terlalu kasar. Nah, kita ngomong macam saya lah coba kan. Nah, ngaji seperti ini, nerangkan seperti ini, wah tak baik-baik kan bahasa saya, tak elok-elokkan, supaya nanti dianggap Pak Janis begini, dianggap Pak Guru Tamrin begini. Lah itu pun kalau kita nggak hati-hati di hati kita itu, yaitu namanya riya. Nah begitu, karena yang tahu cuman kita. Itu perasaan orang lain jelas wah manduk, ya kan. Rupanya yang ngomong tadi riya, atau yang menyampaikan itu riya. Kalau amal sedekah segala macam, nah itu riya yang kasar, ya. Tapi kalau yang bangsa-bangsa seperti itu, atau duduk pokoknya cacak khusuk lah, nah, sholat ya cacak khusuk, ya. Nah, yang seperti itu ngomong cacak supaya baik atau supaya dianggap orang yang baik. Nah, itu harus diteliti. Kita, ya, sadar nggak sadar, mau nggak mau, setiap apapun perbuatan kita, Kang Isor Mas, mau diloroi wong nang wasbak semono gedene rokok itu rang bungkus. Nah, jadi diingat-ingat ya, setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita
setiap keluar dan masuknya nafas kita itu harus kita ditari apa bahasa Indonesia ini? Ditari, Pak. Diteliti, dikaji gitu. Iya ya. Kaji. Ditawari. Nah, diteliti, ditawari hati kita itu. Nah, kalau kena ngomong apa sih? Lah kamu kok ngomong gitu tuh maksudmu gimana? Harus setiap saat tuh begitu. Nah, lah dengan begitu nanti itu kita baru bisa merasakan. Oh, hati kita begini rasanya. Hati kita begini dan seterusnya. Itu cara begitu. Bikasril ba'i dengan dibaca kasroh ba'nya ayil khairi, birun dengan khairun itu sama, lain kata, artinya kebaikan. Wal fadlu dan juga keutamaan. Jadi yang pertama yang menjadi maksiat hati kita itu riya. Tapi ini belum seberapa riya, itu nanti ada setelah ini yang lebih hebat lagi. Bahkan kalau riya itu masih bisa kita rasa-rasa dengan agak kasar, tetapi kalau yang setelah ini nanti agak halus lagi. Wahwa adapun riya, riya itu al-amalu, suatu amal. Yang amal tadi bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi li ajlin nasi, karena manusia gitu. Jadi apa? Pencitraan. Bahasa kerennya itu zaman sekarang itu pencitraan. Nah, itu namanya riya. Itu enggak ada yang tahu selain diri kita sendiri. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu, kalau Allah maha tahu. Orang sambok kandani Mas Kendon maha tahu, ya kan. Pokoknya innallaha alimum bidatis sudur, gak bisa dihapusi, gak bisa dibohongin Allah itu. Ya tugas kita lah harus belajar sedikit demi sedikit. Setiap yang kita kerjakan, setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita pikirkan harus kita teliti. Nafsu, kau ini berbuat ini nak apa? Itu pasti ada nanti rasa begini. Disitulah namanya perang melawan diri sendiri, perang melawan nafsu. Yang itu yang dikatakan Nabi bahwa itu perang besar. Kalau orang belum mati, belum selesai perang tersebut. Itu. Dan nafsu itu herannya itu tidak bisa dimatikan wong diri sendiri. Kalau diri kita kok dimatikan, ya diri kita mati. Nah itu begitu. Itu pun ya dilarang, nggak repot, harus berhati-hati nih. Nah itu ya, pokoknya setiap gerak-gerik kita, setiap omong kita ngomong wow, kita harus begini. Nah, di hati itu terus nah, ngomong terus supaya kalau nanti dianggap wah mubalek, ustad, atau wah kau ini orang baik, omongan kau ini wah apa mantap lah, dan segala macamnya. Nah, kalau yang sudah seperti itu, itulah namanya riya. Nah, supaya dipandang manusia. Nah, itu namanya riya. Tapi masih nampak. Waqad naha, dan sudah benar-benar melarang siapa Allah Ta'ala anir riya'i, dari riya tersebut. Ya, maksiat hati yang disebut riya tadi, artinya kita berbuat, kita ngomong, kita pokoknya kok selain untuk Allah, itu berarti namanya riya. Riya itu dari kata-kata ro'a itu Pak Guru, melihat. Lah di sini kan dimajhulkan nanti, jadi ro'a supaya dilihat lah gitu loh Pak. Riya itu dari kata-kata ro'a, melihat. Nah, terus nanti dirubainya dimajhulkan namanya. Jadi muta'at lazim, dia tidak butuh maf'ul. Nah, itu namanya supaya dilihat. Jadi ro'a, melihat. Kalau riya supaya dilihat. Lah lebih ngerinya lagi, wasamahu, dan menamakan siapa Allahu kepada riya tadi,
menamakan syirkan dengan syirik. Nah ini kalau ngajinya orang-orang yang sudah jos pokoknya Pak Janis ya, wes itu riak itu sama dengan sujud dengan berhala. Nah, syirik menyekutukan Allah, menyamakan manusia, ya kan, disamakan kedudukannya untuk disampaikan amalnya supaya untuk manusia. Ada Allah tersinggung. Nah, makanya disebut namanya riya. Dan disamakan oleh Allah dengan syirik. Fi qaulihi ta'ala, di dalam dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman, maka adapun barang siapa saja, laki-laki, perempuan, kecil, besar, dewasa, bujangan, itu karena ada siapa man, ada itu yarju, menginginkan siapa orang tersebut, menginginkan liko arobihi, untuk bertemu dengan Tuhannya, fal yakmal, maka tentu supaya beramal siapa orang tersebut, beramal amalan dengan amal solihan, yang soleh, artinya yang baik. Selain daripada amal yang baik tadi harus disertai wala yusrik, dan jangan sampai tidak karena Allah. Nah itu maksudnya. Nah, jangan sampai musyrik. Nah, jadi menghadiahkan amalnya atau menghadiahkan atau menyampaikan amalnya supaya ditengok oleh manusia. Jadi wala yusrik, dan jangan sampai mensyirikkan atau syirik atau tidak karena Allah bi ibadati rabbih, dengan ibadah kepada Tuhannya orang tadi, ahad, dan kepada satu orang pun. Nah, salah satu yang Allah tuh mudah tersinggung itu pertama, kalau kita dosa syirik, termasuklah riak itu, maka harus hati-hati, latihan ya, latihan. Termasuklah yang kedua nanti, kalau seperti keterangan kemarin itu, takabur atau sombong. Salah satu bahwa menurut Imam Al-Ghazali kemarin, termasuk kita itu dikatakan orang sombong kalau kita itu merasa lebih baik dari orang lain. Nah, itu harus hati-hati, latihan. Ben lah Pak Guru hari wis SPDI lah, ya kan. Ndak usah ndak usah kok istilahnya tuh terus ngenyek, ya nggak lulus SD, ya belum tentu Pak Guru, ya kan itu. Nah, kok merasa lebih baik, wah aku SPDI. Yang jadi imam ya gitu, wah aku imam kok kau udah nurut. Nah, jangan merasa lebih baik dari orang lain. Saya ustadz ya gitu. Lah aku ini ustadz kok dari orang ngandel. Yang urung ustadz kadang gemedi ya, kadang sombong. Lah kok ndak percaya dengan aku macam mana? Lah aku kawane ustadz kok. Lagi kawane ustadz lho sombong. Masya Allah. Daya pon nak dadi ustadz, moko ora didadekno ustadz karo Gusti Allah. Urung dadi ustadz sombong itu. Ya. Lupa bahwa muanya itu adalah pemberian atau fadl yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia cuma ditakdir, dititipi, entah ilmu, entah kedudukan, entah pengaruh, entah apapun itu semuanya adalah fadl, pemberian Allah, ditakdir, dititipkan ke orang tersebut. Jadi jangan kok sok-sokan, ya kan. Ya itu nanti kalau Allah sudah greget istilahnya, orang mari-mari, ora ndak gugu-gugu, maksudnya ndak nurut-nurut, jadi ambil uratnya satu cetek gitu, wes linglung, ndak dek guna. Nah itu seperti itu. Pokoknya harus diingat-ingat, kita bisa sujud ya fadl dari Allah, kita bisa ngaji ya fadl dari Allah. Udan teko ngaji, hujan-hujan ya datang. Wah terus aku ndak boleh Pak Janis ya. Wes pokoknya teko wae. Ndak usah kok merasa
lebih hebat daripada yang tidak ngaji atau yang kawannya hujan dikit tidak datang, kok kita datang, terus kita merasa tengok nah ini hebat saya, hujan-hujan ya datang. Tidak boleh. Semuanya itu adalah pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bahagia gitu wae. Ya Allah terima kasih, ya Allah terima kasih. Pokoknya rumusnya begini, untuk menghindari riya, ya, itu kita harus apa namanya ya, menggunakan, menerapkan atau mendudukan diri kita di makom fana. Makom fana itu gimana sih Pak? Makom fana itu bahwa kita tuh bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Bahkan tanpa kita pun, ya dunia ini akan baik-baik saja. Tanpa kita pun agama ini baik-baik saja. Baru ngajar madrasah, wah. Nah, kalau gak aku tak macam mana madrasah ini, masya Allah gitu. Nah itu umpama madrasah lagi bisa ngatur mobil macet dikit loh, wah kalau gak aku lah. Nah itu, nah, gak usah Bang Irul ya, biarin lah. Nah, pokoknya kita berbuat baik, apa yang bisa kita berbuat, semuanya itu adalah fadl atau anugerah yang diberikan kepada Allah. Kita alhamdulillah gitu. Yang pertama, kita dudukkan diri kita di makom fana, itu yang pertama. Nah ya, bahwa kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Terus cepat-cepat kembalikan kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, didahulukan Allahnya pokoknya. Ya, bahwa semua itu adalah karena melaksanakan perintahnya Allah. Nah, asal kita raba-raba begitu, oh ya, bahwa saya bukan apa-apa, fadl dari Allah, rahmat dari Allah, maka bisa begitu karena Allah, maka akan terkikis nanti rasa riya, rasa takabur, ya kan? Lihat terus begini. Yang kedua, rumusnya Pak Janis, kita dahulukan Allah dulu. Ya, itu. Makanya setiap yang Nabi ajarkan itu nggak ada kok menunjukkan aku, itu nggak ada. Contoh subhanallah ya langsung, nggak ada kok. Sabah tuh nggak ada Nabi ngajari sabah tuh, atau alhamdulillah ya langsung alhamdulillah. Jangan kok hamid tuh, saya memuji siapa saya, kok asal ada sayanya itu repot. Harus dihilangin sedikit demi sedikit. Kok kata-kata saya, kata-kata aku tuh dihilangin, ya kan itu. Allahu Akbar, jangan kabar tuh, nggak ada Nabi ngajarin begitu ya, Allahu Akbar langsung. Nah gitu, kecuali hal-hal yang tidak baik baru kita kembalikan kepada diri kita. Contoh astagfirullah, umpama hal yang tidak baik, yang tidak baik kita kembalikan diri kita. Astagfirullah, saya tidak usah lah, kalau kenapa astagfirullah, nggak usah, orang lain belum tentu. Itu astagfirullah, orang lain belum tentu minta ampunan sama Allah, yang penting kita. Nah, anjurannya astagfirullahaladzim. Kesok-sokan kadang kita tuh ya boleh, nanti saya menerangkan begini malah kakek Pak Muflis salah paham pula. Wah, kata Pak Muflis tidak boleh, bukan tidak boleh. Praktekan ilmu. Nah ya, pokoknya yang selebih baiknya, kalau hal yang tidak baik itu kita tunjuk diri kita sendiri. Lah kalau hal yang baik itu langsungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu caranya. Saya meminta ampun, kita meminta ampun. Kalau salah tuh biasa bawa orang lain. Lah ini terbalik. Kalau salah bawa orang lain. Iya. Ya kalau baik kita sendiri. Terbalik itu namanya ya. Pokok kata-kata aku tuh dihilangkan. Nah, itu insya Allah nanti akan mudah mengikis riak seperti itu. Latihan, memang latihan baca. Jangan pening ya, nanti ngaji kok malah pening. Wah pening aku dengerin, bukan. Tapi latihan. Dengan kita mendengar ilmu seperti itu, siapa tahu kita latihan, nanti oleh Allah kita digolongkan orang-orang yang kholison atau solihan tadi, dan wala yusrik tadi, akhirnya menjadi orang yang bersih. Wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada, bahwa memang nanti lama-lama karena Allah. Cuman ya kalau belum bisa kok terus tidak mau, ya jangan Pak Janesis, terus wae. Entah riak ndak riak, kerjakan terus istiqomah.
Lah nanti lama-lama riya itu akan Hilang. hilang dengan sendirinya. Bosan juga. Asal kita latih seperti itu, nanti riya tuh bosan. Kita tuh bosan dengan riya atau pamer dengan orang itu. Aku dapat apa kok aku ngamal kok supaya ditengok Mas Ismadi lah umpama. Nah itu seperti itu ya kan itu. Fasaro maka mentafsiri siapa Allah asirka kepada syirik guna di sini ayat arya kepada riya. Jadi tulisannya wala yusrik, maksudnya itu jangan sampai ditengokkan kepada orang atau ibadahnya jangan selain karena Allah. Maka di situ dikatakan yusrik. Nah itulah yang disebut namanya riya. Wa fassara dan menafsiri siapa Ar-Ramli Imam Ar-Ramli ar-roja'a kepada kata-kata roja tadi yarju ya guna di sini ayat menafsiri bil khaufi dengan takut kepada hukuman-hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Lah akibatnya kalau kita kok beramal kok dengan riya, akhirnya apa? Wayah bitu dan melebur atau menghapus atau menghilangkan riya uriya, menghilangkan sawabuha kepada pahalanya ibadah tadi. Kan sayang akmalul birri artinya menghilangkan pahalanya amal-amal yang baik. Itu yang pertama. Ini yang lebih bahaya lagi. Kal ajibi dan juga termasuklah itu termasuk maksiatnya hati yaitu ujub. Bidomil muhmalati dengan dibaca domahnya ain yang sepi dari titik. Ta'ajibun artinya heran. Bitoatillahi dengan taatnya dia kepada Allah. Ya. Pak iso ngaji, wah aku kok udan-udan ya. Tak kok ngaji ya. Nah itu. Wah aku malam-malam kok ya bisa tahajud ya. Wah orang macam ini pada tidur. Wah aku kok bisa tahajud ya. Wah aku kok bisa jamaah di masjid terus ya. Nah dan seterusnya dan seterusnya. Contoh-contoh yang seperti itu heran dengan dirinya sendiri, heran dengan amalnya sendiri, ya kan? Dia bisa seperti itu dinamakan ujub. Lebih bahaya lagi dari riya. Nah itu ya. Fi annahu di dalam sesungguhnya ujub itu yahbitu melebur apa? Ujub sawabuha kepada pahalanya taat kepada Allah. Wa adapun yang disebut ujub ayat lalu ujub itu syuhudul ibadati menampakkan ibadahnya, maksudnya itu menjadi saksi ibadahnya sodirotan yang keluar minan nafsi dari dirinya sendiri, goiban yang menjauhkan dirinya anil minnati dari anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah gitu loh maksudnya, dia bisa ngaji, dia bisa jamaah terus, dia bisa berbuat baik, bisa sedekah, bisa nolong orang. Nah itu seolah-olah itu dari dirinya sendiri ya, jadi heran dengan amalnya sendiri. Wah aku kok bisa begini ya. Nah itu maksudnya begitu. Itu yang disebut ujub. Lebih bahaya lagi dari syirik tadi. Kaunuha artinya adanya minnah atau kanugrahan, padahal itu pemberian Allah tadi atau kanugrahan tadi itu min in'amillahi termasuk dari nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala alaihi kepada man biha dengan ibadah tadi. Dia lupa bahwa bisa sujud itu malam, sholat malam ya anugerah dari Allah. Bisa dapat ilmu, bisa ngaji, bisa ngajar, memberikan manfaat kepada orang yaitu anugerah dari Allah. Bisa berbuat begini begitu, semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus diingat bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mislu dalika dan sepadannya itu apa al-ujubu ujub bimalihi dengan hartanya. Fi annahu di dalam sesungguhnya orang tersebut itu minal ma'asil qalbi termasuk dari golongan maksiatnya hati. Au binafsihi atau dengan nafsunya orang tersebut. Wa huwa adapun keterangan ujub tadi itu nadrohu menengoknya seseorang
ila nafsi kepada dirinya bi ainil izzi dengan penglihatan bahwa dia itu mulia. Wah, hebat maksudnya. Lagi jadi RT oleh wah. Aku bisa jadi RT, ya, umpama baru jadi PPD. Aku orang begini kok ya bisa jadi PPD lah. Wah, itu. Nah, aku ini apa kok bisa? Kok percaya aku jadikan imam lah. Itu namanya ujub tadi. Jadi merasa bahwa dirinya itu menengok dirinya tuh wah hebat mulia lah itu wastidomi dan mengagungkan diri sendiri. Selain daripada itu wanadruhu dan menengoknya orang tadi ila goiri kepada selain orang tadi bi ainil ihtiqori dengan pandangan hina. Kalau melihat orang lain apa itu sholat wengi tidak pernah, sholat malam nggak pernah, ya kan, ngaji grimis dikit tidak datang. Nah, nengok orang lain tuh seolah-olah hina. Dialah yang hebat, dialah yang baik, wadili dan juga hina. Wasyaku fillahi fi wujubi wujudihi wa wahdina wa wahdaniyatihi wal amni min makrillahi wallahu alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.